Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ketika saya kemukakan judul ini, Alt Season 2025, saya yakin masih banyak orang yang menyatakan saya ini halu ataupun hopium. Guys, itu opini saya di sini dan kalian bebas untuk berkomentar apa saja tentang hal tersebut. Dan lagi-lagi, ini juga kan bukan nasihat keuangan, not financial advice guys. Jadi sebelum saya mulai video kali ini, saya ingin mengingatkan kepada sahabat Black Cuan semuanya, baik yang lama ataupun yang baru, untuk tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Jangan jadikan konten ini sebagai patokan kalian. Teman-teman, sebelum kita masuk ke koin klasik tersebut yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ada di video yang ini juga ya, supaya kalian tidak seperti bertanya-tanya, waduh ini kayak main misteri-misteri. Enggak misteri teman-teman. Koin klasik tersebut akan kita bahas di sini. Tetapi yang pertama, kita akan bicara mengenai keadaan market kita di sini. Bitcoin ketika saya record video kali ini sudah berada di 106.000 lagi. Next di sini adalah Crypto Fear and Greed Index berdasarkan CMC ya, Coin Market Cap di sini, dan ternyata kita masih di netral, teman-teman. Ini masih netral, belum overheat dia. Dan teman-teman, ini berita yang menarik sebelum kita masuk ke Bitcoin ataupun koin klasik kita di sini yang akan men-trigger alt season, teman-teman. Ini datang dari Makro Mikro yang mengutip ya dari WSG bahwa Presiden-elect ya Trump ini sangat hati-hati teman-teman. Dia tidak ingin mengguncang market. Meskipun sebelumnya dia bilang tarif itu akan kita perketat, naikkan segala macam. No, guys. Itu yang ditakutkan oleh para investor ataupun traders ya yang berkaitan dengan pasar keuangan. Mereka takut sekali ketika Donald Trump akan mengumumkan hal tersebut dan ternyata tidak, teman-teman. Donald Trump ini sangat hati-hati dalam hal ini. Dan di XY yang terkoreksi kali ini adalah respon dari pasar bahwa para investor ini tidak mengamankan uang mereka ke dolar karena melihat ekonomi ini bagus, ini ke depan ini kita main investasi aja nih di aset-aset yang berisiko ketimbang kita mengamankan uang ke dolar gitu ya. Jadi dia terjadi penurunan di DXY-nya, itu artinya ada semacam kepercayaan diri di pasar ini teman-teman bagi para investor. Kemudian beralih kita ke Bitcoin ataupun altcoin season guys. FOMO is just starting, ini dinyatakan oleh CZ. Guys, ini bold statement dari CZ. Dan everyone has FOMO, just do it responsibly. Yes, tetap bertanggung jawab atas kefomoan kita sendiri dalam hal ini dengan cara Dior guys. Dior, kita melakukan riset kita secara mandiri dalam hal ini. Benar sekali apa yang dikatakan oleh CZ di sini, teman-teman. Dan yang menariknya lagi di sini masih dari CZ, what's good for Bitcoin is good for alts. Apa yang bagus untuk Bitcoin, bagus juga untuk alts di tanggal 17 Januari 2025. Dan di tanggal 20 Januari, what's good for memes is good for Bitcoin. Apa yang bagus untuk meme, bagus juga untuk Bitcoin. Oke, karena ada koin Trump, kemudian ada koin Melania. Ya, meskipun yang Melanianya nggak sesukses ya yang terjadi di Trump, karena popularitas Trump itu tinggi, jadi wajar ya kalau koin istrinya itu kurang diminati ya barangkali dalam hal ini, atau mungkin karena resepnya sama jadi orang udah bosan. Dan untuk meme coin kayaknya itu semacam trigger ya, seperti apa yang terjadi pada Dogecoin di tahun 2021. Bull runs itu juga di-trigger oleh si Elon Musk ya pada saat itu 2021. Kemudian di tahun 2025 ini di-trigger oleh Trump-nya atau meme coinnya dari Donald Trump sekeluarga itu ya teman-teman. Jadi itu positif buat market ya. Jadi kita memang jengkel juga lihatnya, waduh ketinggalan kereta, tapi apalah daya. Mau judi juga enggak. Saya enggak ikutan judi. Artinya saya lihat ini koin kok udah naik, mau ikut-ikutan juga bingung ya teman-teman ya. Atau sebenarnya lebih kepada saya terlalu berhati-hati dalam hal tersebut ya. Mungkin buat teman-teman yang dapatkan cuan dari project tersebut atau meme tersebut, saya ucapkan selamat. Dan kita lanjutkan lagi di sini teman-teman. Ini berkaitan dengan progres pergerakan harga Bitcoin atas event-event besar yang terjadi. Dan untuk kali ini saya menyatakan bahwa Trump ini punya pengaruh yang sangat positif kepada market ini. Hal yang sama sebenarnya kalau kita perbandingkan dengan ETF approval ya teman-teman. ETF approval itu justru menyebabkan harga Bitcoin turun, tetapi teman-teman ini sangat short terms. Karena setelah itu
boom, naik ya teman-teman. Dan boleh jadi ini karena para big money ingin mendapatkan di harga murah, jadi dia tekan-tekan aja nih harga Bitcoin. Sampai akhirnya mereka sudah dapat keinginannya mereka, harga Bitcoin dibikin naik lagi. Dan untuk Trump inauguration ini guys, memang terjadi merah ya, sampai ke 99.000, tetapi teman-teman, ini dengan time frame 4 jam digas lagi naik bahkan sampai ke 109.000 ataupun 110.000. Dan meskipun ada sedikit ya slide kekecewaan di sini, karena di pelantikan Donald Trump, dia tidak menyebutkan tentang Bitcoin ataupun crypto. Guys, ini bagian dari drama kayaknya ya. Mungkin dia lupa atau karena dia terlalu senang gitu kan. Jadi saya nggak terlalu ribet ya dengan drama sebut atau tidak sebut ini teman-teman. Karena sejak dia kampanye pun dia sudah sering bicara tentang Bitcoin ataupun dukungan dia terhadap perkembangan Bitcoin ataupun kripto serta strategic reserve yang akan dilakukan oleh Donald Trump ke depan ini. Kemudian teman-teman, meskipun dia tidak menyebutkan Bitcoin, tetapi ada update yang penting ini mengenai World Liberty Finance. Ternyata WLF ini baru saja membeli 47 juta, sebesar 47 juta US dollar ini ke Bitcoin ya. Warp Bitcoin di sini, WBTC teman-teman. Lalu ada juga ini investor yang mendukung kepada WLF tadi ya, World Liberty Finance itu si Justin Sun yang menambahkan uang sebesar 45 juta US dollar dengan total investmentnya dia kepada World Liberty Finance itu 75 juta US dollar. Jadi Justin Sun ini kayaknya ingin ya akrab dengan tokoh-tokoh populer dunia terutama di Amerika Serikat. Ya apalagi tujuannya agar memudahkan perkembangan Thrones ke depan ini. Jadi sangat menarik ya untuk Thrones di tahun 2025 ini. Guys, koin yang saya katakan di sini yang akan men-trigger alt season, teman-teman. Bolehlah kalian tidak setuju. Buat saya ini alt season akan datang di tahun 2025 ini. Kalau misalnya, teman-teman ya, tidak datang nih, ya udah, saya rugi. Seperti itu ya, teman-teman. Akan tetapi, apabila alt season ini datang, maka saya akan enjoy the ride, guys. Dan pertanda saya di sini adalah karena Ethereum ini benar-benar ditekan, teman-teman. Dan ini adalah short yang hit new record height untuk si Ethereum di tanggal 18 Januari kemarin ini. Dan masih saja Ethereum ini tertekan, teman-teman. Dan menarik dari kapten saham di sini, harus saya akui sangat banyak orang yang mengetahui Ethereum saat ini karena mereka membandingkan dengan Solana. Solana yang memang murah secara gas fee, kemudian orang gampang sekali bikin meme di sana. Itu salah satu penyebab juga kenapa Solana ini menjadi sangat populer, teman-teman. Akan tetapi perkembangan dari Ethereum ke depan ini jangan dipandang sebelah mata juga. Menurut saya, si Ethereum ini merupakan salah satu ekosistem terbesar ya di dalam market crypto di sini. Dan si Eric Trump di sini, dia mulai memberi teaser ya di sini bahwa the biggest upcoming move itu tampaknya akan di Ethereum. Karena mereka beli Ethereum. Dan total aset dari World Liberty Finance ini ada di Ethereum ini teman-teman. Sebesar 143 juta US dollar. Dan selanjutnya mengenai Ethereum ya. Di sini secara teknikal ataupun secara fraktal teman-teman ya. Di sini Ethereum itu selalu hijau di awal tahun, di kuartal pertama bahkan sampai Juni. Apabila kita melihat pergerakan Ethereum di awal tahun 2020, dan ini biasanya terjadi sampai di bulan Juni teman-teman. Dari awal tahun, dari Januari sampai ke Juni. Mari kita lihat ya, sebuah perbandingan di sini. Dari tahun 2017 teman-teman, apabila kalian perhatikan di sini, dari Januari sampai ke bulan Juni, ini terjadi hijau untuk si Ethereum-nya. Untuk monthly returns month over month dari si Ethereum. Di 2021, dia sampai April saja di sini teman-teman ya. Kemudian di Januari 2023 sampai Juni teman-teman, monthly returns-nya si Ethereum ini selalu hijau. Dan sekarang ini kita menunggu di tahun 2025 ini di atasnya ya di sini seharusnya karena ini Januari masih belum dipasang. Jadi untuk di Januari 2025 ini apakah kita akan lihat dia sampai Juni seperti itu teman-teman? Dia terjadi kenaikan atau dia terjadi hijau-hijau di sini? Mari kita menunggunya teman-teman.
Karena salah satu informasi yang menarik juga berdasarkan video yang pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa Vitalik ini sedang mengeksplor untuk ETH staking. Ini akan meningkatkan minat orang-orang untuk men-stake Ethereum ke depan ini teman-teman. Dan salah satunya juga di sini berita yang positifnya dari Ethereum itu adalah tentang Swiss Bank di sini. Swiss State Bank di sini melakukan ekspansi kepada kripto di sini dengan menawarkan ETH staking, yang artinya di sini teman-teman ya, ada perkembangan terbaru dari traditional finance ini menuju ke teknologi baru finance di sini dengan adanya staking reward bagi holders Ethereum ataupun orang-orang yang tidak ingin ribet ya. Di sini sebenarnya dia simpan aja nih Ethereum-nya itu di bank, dan bank lah yang mengurus rewards untuk stake mereka. Dan apabila ditambah lagi tahun ini teman-teman, seandainya nanti akan ditambah lagi dengan ETF staking rewards, luar biasa. Ethereum ini akan seperti saham tradisional yang memberikan dividends kepada orang-orang yang memegang aset tersebut. Dan pertanda selanjutnya yang saya tidak ingin lewatkan untuk kita bicarakan di sini, tidak boleh kita pandang sebelah mata, yakni BTC Dominance teman-teman. Di mana BTC Dominance ini untuk time frame hariannya sudah terjadi hijau ini selama seminggu lebih, dan bahkan dia hampir menyentuh ini resisten di sini teman-teman ya, di 59 ini ya, hampir dia menyentuh. Ada juga kemungkinan dia akan sampai ke 60 dulu baru dia terjadi rejection, karena garis saya ini belum saya hapus, ekspektasi saya turun ke sini ternyata dia malah mantul ya di sini di 56. Oke teman-teman, selanjutnya yang kita tunggu adalah apabila kita menginginkan terjadi alt season tahun ini, maka BTC.D ini mau tidak mau harus dia turun ke bawah sini teman-teman. Dan saya masih percaya bahwa tahun 2025 ini, setahun pasca halving, BTC.D itu akan terjadi pelemahan, meskipun harga Bitcoinnya itu akan tetap terus terjadi kenaikan. Karena para investor pasti mulai mencari profit-profit di aset-aset yang lebih banyak kelipatan-kelipatannya. Dan sementara teman-teman ya, kita sempat heboh dengan koin meme dari Trump itu, orang-orang pada jual koin di sini, terutama AI coin tersebut teman-teman ya, dengan narasi AI agents itu, orang-orang ini pada FOMO ya, ke meme, kemudian mereka melepas ini koin yang dalam narasi AI ataupun GameFi ataupun RWA teman-teman. Akan tetapi secara khusus apabila nanti Binance ini mulai listing dia koin-koin dari AI agents tersebut teman-teman, bakalan FOMO nggak nih orang-orang? Yang kalau dengan pemahaman saya, dengan bull run 2025 ini yang akan datang, saya masih meyakini bahwa AI agents ini itu akan terjadi. Narasinya ini akan terjadi kenaikan di sini teman-teman. Kemudian diikuti oleh narasi-narasi lainnya, boleh jadi RWA yang akan datang setelah itu. Kemudian GameFi juga akan punya momennya sendiri nanti di sini sahabat Black Cuan, yang tentu saja semua ini akan berjalan ketika Ethereum nanti itu menyentuh puncak baru atau membuat ATH barunya dia nanti teman-teman. Jadi memang teman-teman ya, uang itu akan mengalir dari Bitcoin dulu ini uangnya, kemudian ke Ethereum, ETH, kemudian ada Solana di sini. Jadi tidak hanya Ethereum saja, kayaknya sudah Solana yang duluan di sini, dan yang kita tunggu selanjutnya adalah si Ethereum, kemudian yang medium caps di sini, kemudian barulah yang small caps seperti GameFi ataupun RWA ataupun AI agents ini akan punya momennya dia sendiri ketika alt season 2025 nanti itu datang teman-teman. Itu prediksi saya di sini teman-teman, dan saya masih yakin itu akan terjadi, mengingat bayang-bayang ekonomi 2025 ini tampaknya akan mulai didukung habis-habisan oleh si Donald Trump. Dia tidak ingin terjadi kekacauan selama pemerintahannya dia, dan masalah perang tarif yang kita katakan di awal tadi itu tampaknya si Donald Trump ini akan sangat hati-hati teman-teman. Jadi itu kesimpulan saya di sini, bahwa alt season itu akan di-trigger oleh si Ethereum, dan Amerika akan sangat berhati-hati untuk menentukan kebijakan-kebijakan terutama masalah tarif dalam hal ini. Jadi sekian video kita kali ini teman-teman, sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton, salam Black Cuan, peace my friend.